untuk abang kami, Bang Jakarta untuk bawa dalam doa bang, dalam kelompok kita. Bang Jakarta bawa doa bang. Sebelum memulai mata kuliah kita, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami sampai hari ini. Sebentar Tuhan kami akan memulai mata kuliah kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami Tuhan dan kepintaran. Secara khusus Tuhan untuk Bapak dosen kami berkati. Tuhan berikan kesehatan dan hikmat Tuhan. Sehingga ilmu yang boleh beliau berikan bagi kami boleh boleh kami pakai dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk pada pembahasan topik makalah kelompok yang pertama dengan judul integrasi nilai-nilai budaya Batak dalam teologi kontekstual. Kita berharap nanti kelompok akan mampu menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya Batak seperti nilai Netolu, Ulos, dan gotong royong menjadi bagian dari kearifan lokal di daerah Batak ya. Nah, kami beri kesempatan kepada kelompok untuk men-share hasil kelompoknya supaya kita bisa nanti berdiskusi. Silakan. Bisa? Terima kasih untuk Bapak dosen. Kami akan mempresentasikan tugas kami kelompok pertama dengan judul integrasi nilai-nilai budaya Batak dalam teologi kontekstual. Lanjut. Nilai adat adalah suatu hal yang penting dalam menjalankan sebuah kehidupan manusia. Dengan sebuah akal manusia dapat menciptakan kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia dan interaksinya yang dirangkai dalam konsep abstrak yang hidup dalam sebuah kesatuan kemasyarakatan. Hal ini yang menjadikan penanda dalam sebuah nilai budaya. Yuk. Budaya memiliki nilai yang berkesinambungan dengan pikiran akal budi dari keseluruhan kehidupan masyarakat yang dihasilkan melalui tindakan dan hasil dari sebuah tindakan, termasuk suku Batak memiliki sistem nilai adat budaya. Batak adalah sebuah suku yang berasal dari tanah Batak, tepatnya dari Pusuk Buhit, sebuah gunung yang terletak di pinggiran sebelah barat Pulau Samosir. Daerah Batak dibuat menjadi sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, ibu kotanya Tarutung. Manusia pertama ialah si Raja Ihat Manusia dan si Boru Ihat Manusia. Dari perkawinan mereka lahir 3 orang anak yang bernama Raja Miok Miok, Patundal Nibegu, dan Aji Lapas Lapas. Raja Miok Miok mempunyai 1 orang anak yang bernama Eng Benua. Eng Benua mempunyai 3 orang putra, yakni Raja Aceh, Raja Bonang-Bonang, dan Raja Jau. Raja Bonang-Bonang mempunyai seorang anak yang bernama Guru Tantanan Debata. Guru Tantanan Debata bergelar Upu Raja Ijolma mempunyai putra tunggal yang bernama si Raja Batak. Si Raja Batak mempunyai 2 orang putra yang menjadi generasi marga Batak. Seterusnya yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isubaon.
Upasa yang sering dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan adat budaya, Oputa Raja Nijolo, Martukot Sialagudi, Napinuka ni Akana Parjolo, Ido si Hutonon ni Naupudi. Artinya yang diciptakan leluhur dahulu, itulah yang harus dilaksanakan generasi berikut. Kristen harus mulai berteologi secara kontekstual. Karena itu pelaksanaannya harus disesuaikan dengan nilai budaya secara Kristen. Oke, dilanjutkan teman kami. Fokus utama penulisan dari kelompok 1 adalah yang pertama, mendeskripsikan nilai budaya Dalianatolu dalam konteks Kristen. Yang kedua, memaknai nilai ulos di kekristenan. Yang ketiga, prinsip gotong royong dalam nilai budaya Batak Kristen. Penulisan ini dikaitkan dengan sebuah pemahaman makna dari menyatukan komponen-komponen kecil menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat, yaitu secara teologi kontekstual. Dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi praktik berteologi kontekstual dalam kehidupan berjemaat di Sumatera Utara. Selanjutnya, saya serahkan kepada Pendeta Harni. Nilai budaya Dalihanatolu dalam konteks Kristen. Adat budaya Dalihanatolu adalah sebuah pengenalan suku Batak yang sebagaimana peran dalam kekerabatan Dalihanatolu, yaitu Dongan Tobu, Tubu, Boru, dan Hula-Hula. Alkitab juga menyinggung secara teologi tentang adat Dalihanatolu tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dalam kutipan ini dapat dipahami sebagaimana aturan atau tata tertib bermasyarakat, namun anggota yang melanggar disebut nasomeradat atau hidup dengan tidak tertib. Dalihanatolu adalah sebuah sistem kekerabatan suku Batak Toba, artinya memaknai 3 tungku sejajar yang terbuat dari batu, yang bersama-sama dalam menopang kuali saat memasak sehingga masakan tersebut dapat masak atau matang secara keseluruhan, yang artinya dapat berhasil dimasak. Jarak antara ketiga batu tersebut sama rata atau sejajar, sehingga dapat menyanggah secara kuat alat masak atau kuali di atasnya. Dalihanatolu sebuah perumpamaan Batak Toba yang mencoba memberikan sistem teratur dikarenakan sifat manusia yang dapat menimbulkan perselisihan. Bahkan satu rumpun Batak Toba dari ketiga tungku yang terbuat dari batu adalah makna Kristen yang memiliki kekuatan kasih untuk menopang setiap permasalahan yang ada di keluarga secara teratur dan beradat. Galatia 6 ayat 1-5 memberikan sebuah makna kasih seperti makna Dalihanatolu, yaitu saling membantulah kamu. Gambaran memikul beban bisa dikaitkan dengan sebuah kesedihan menanggung beban saat dalam konteks Kristen saat ini bukan hanya sekedar menolong dengan penuh kasih, yaitu lebih besar maknanya dengan membantu sesama umat Kristen dalam mengatasi dosa. Perlunya pemahaman firman Allah sehingga kasih Kristus dapat diberitakan kepada suku Batak, bahkan umat yang belum mengenal kasih-Nya. Memaknai nilai ulos di kekristenan. Dalam kepercayaan suku Batak, Toba, ulos memiliki makna benda yang diberkati oleh kekuatan supranatural. Panjang ulos harus tepat dan benar agar tidak menjadikan penenun atau partonun dalam bahasa Batak Toba mengalami kehancuran
pada tondi dalam bahasa Batak Toba atau roh si penenun. Namun jika ulos yang dibuat sesuai dengan pola, ulos tersebut bahkan menjadikan sebagai pembimbing dalam kehidupan. Penggunaan ulos dalam kehidupan ritual pernikahan Batak Toba sebagai sarana pengikat dan mendoakan pengantin dengan harapan yang terkandung di dalam ulos seperti dari panjangnya ulos dapat dimaknai untuk menggambarkan sebuah umur pernikahan yang panjang. Lebar ulos untuk menyatakan keteguhan iman dan rambut ujung ulos digambarkan sebagai keturunan dan yang terkandung sewarna putih melambangkan kesucian dan kejujuran hidup. Merah melambangkan kepahlawanan dan keberanian. Kuning melambangkan kaya atau subur. Sedangkan warna hitam memaknai sebuah kedukaan atau kematian. Perceraian adalah sebuah keputusan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Ulos yang memberikan makna pengikat hubungan pernikahan dapat meneguhkan sesuai ajaran firman Allah. Tertulis di dalam Matius 19 ayat 6. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lanjut ke teman kami, Jakardo. Dalam agama Malim yang didirikan oleh Raja Sisingamangaraja, dalam aktivitas ibadah ulos dipergunakan. Namun dalam abad ke-19 dan abad ke-20, masyarakat Batak yang menganut agama Kristen menggunakan ulos sebagai nilai religi. Hal ini dipergunakan dalam unsur gereja, terkhususnya gereja yang berlatar belakang suku Batak. Gereja Kristen yang berlatar belakang mayoritas penganut suku Batak, ulos merupakan sebuah ciri khas penanda dalam kekuatan iman Kristen. Hal ini bukan hanya dikaitkan secara nilai adat Batak saja, melainkan nilai agama, yaitu sebagai pemersatu keluarga Kristen dan penguat dalam kedukaan. Prinsip gotong royong dalam nilai budaya Batak Kristen. Lanjut. Prinsip gotong royong dalam nilai budaya, prinsip gotong royong dalam nilai budaya Batak Kristen. Firman Tuhan yang tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 40 adalah intisari dari seluruh Alkitab. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, bagaimana dapat mengasihi sesama bila tidak ada prinsip gotong royong atau dalam berbahasa Batak, Toba marsaur, buka kurung dalam bahasa Indonesianya berbaur, dan marsaur dibutuhkan dalam menjalani sebuah kehidupan. Orang Batak mengajarkan kepada generasi selanjutnya, gotong royong tidak hanya dilakukan saat dalam keadaan suasana bahagia atau upacara adat dalam pernikahan, memasuki rumah baru, dan sebagainya. Gotong royong harus dilakukan juga dalam saat keadaan duka, seperti upacara adat kematian dan mangokal holi yang dilaksanakan sesuai permintaan keluarga besar yang berduka. Hal ini menjadikan suku Batak Toba memiliki rasa tanggung jawab terhadap menjaga nilai budaya. Pesan tradisional Batak yaitu marhobas, ma dakana, marmutik ma ratingna, rasma hahana, songonima nang anggina. Jika diterjemahkan sebagai berikut, berbuahlah cabangnya, berputiklah rantingnya, selamat-selamatlah abangnya, demikian juga adiknya. Diajarkan untuk senantiasa bersedia menjadi teman, bersuka sekaligus teman membagi duka. Hal ini yang menjadikan suku Batak Toba memiliki sifat gotong royong dalam persaudaraan. Nilai budaya Batak dalam kehidupan berteologi jemaat di Sumatera Utara.
Jemaat dan budaya harus berbaur. Paham ini harus dapat menyesuaikan dengan kehidupan berteologi di tengah jemaat dan tetap mengikuti perkembangan nilai Kristen dan budaya secara bersama maupun seimbang dalam konteks jemaat yang gereja butuhkan saat ini. Terima kasih. Diteruskan oleh Samuel. Ya, kami akan melanjutkan pembacaannya. Alkitab juga memiliki narasi bagaimana mengimplementasikan seorang memiliki rasa menanggung bersama atau gotong royong sebagai respon atau perintah Allah untuk mengasihi sesama manusia lainnya. Pernyataan ini dimuat oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pada pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Gotong royong tidak dapat dipungkiri dalam sebuah nilai budaya Batak. Hal ini serupa dengan nilai gereja dalam tugas panggilan gereja ke dunia. Kehidupan menggereja dibangun dalam satu keluarga Allah. Efesus 2 menyatakan bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota Allah, persatuan dan sebuah kebersamaan orang-orang yang mengimani Kristus disebut sebagai persekutuan, dan dasar dari koinonia, sebuah gereja adalah Kristus sendiri. Di dalam tubuh Kristus, semua menjadi satu dan satu di dalam semua oleh Kristus. Yang menjadi kesimpulan dari sebuah sistem adat Dalian Natolu, yaitu nilai dari sebuah persatuan dalam perumpamaan tiga tungku, dapat dipahami gereja tidak hanya bisa hidup dalam pemahaman pemikiran sendiri, melainkan gereja harus menjadi garam dan terang dunia dalam mewujud nyatakan nilai-nilai kasihnya secara kontekstual. Dan ketiga tungku yang terbuat dari batu sebagai makna Kristen yang memiliki kekuatan kasih untuk menopang setiap permasalahan yang ada di gereja secara teratur dan beradat. Ulos dapat dikaitkan dengan bungkusan sebuah kasihnya dalam nilai teologi kontekstual di jemaat Batak Kristen, khususnya di Sumatera Utara. Ulos dapat memberikan sebuah pemahaman penyatuan bukan hanya kepada si penerima ulos, melainkan pemberi ulos, sehingga ulos dapat memberikan pemahaman dasar kepada jemaat tentang bagaimana persatuan dalam rasa hangat dan nyaman di tengah perbedaan di gereja. Memaknai gotong royong dalam sebuah hal yang harus dijaga dan dilestarikan, termasuk dalam kehidupan jemaat di gereja. Salah satu tugas gereja memaknai koinonia sebagai persekutuan dasar yang jika dikaitkan dengan nilai menggereja dalam konteks adalah bagaimana jemaat seharusnya memahami gotong royong dalam mewujud nyatakan visi misi gereja melalui persekutuan di jemaat. Mauliate, demikian pemaparan sajian kami kelompok 1 kami sampaikan kepada Bapak dosen. Baik. Kelompok 1 telah memaparkan hasil pembahasan mereka dengan topik integrasi nilai-nilai saya dalam teologi kontekstual. Tapi lagi ngaji nggak bisa. Ya, jadi topik kita soal integrasi. Integrasi itu berarti kan masuk ke dalam sebuah upaya berteologi kontekstual. Oke, kita buka ruang diskusi, memberikan pendalaman bagaimana sebenarnya integrasi budaya lokal itu. Dari buku-buku yang bisa kita baca, referensikan kepada teman-teman kelompok 1 nanti. Lalu apalagi hal yang kurang dalam pembahasan ini sehingga mereka bisa memperbaiki. Silakan. Siapa yang pertama? Baik di ruang Zoom maupun di ruang apa? Silakan. Sebutkan nama selalu ya supaya saya bisa memberi penilaian. Oke, silakan.
Ya, jadi kita sudah melihat tadi bagaimana integrasi nilai-nilai budaya Batak dalam. Nggak sebutkan namanya dulu Oh supaya ya, saya bisa terima kasih kasih. tahu. Maaf Pak. Jadi nama saya Freddy Desnata Pak. Freddy ya. Ya, Oke, oke. silakan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya ada dua. Pertama terkait dengan Daliana Tulu. Jika kita implementasikan ke dalam kehidupan bergereja, kira-kira siapakah yang menjadi pihak hula-hula, siapakah yang menjadi pihak eh, dongan tubuh, suhud atau parboru ya. Kemudian bagaimana tugas-tugas dari ketiga Daliana Tulu ini benar-benar mampu menjalankan tugas panggilan gereja. Yang kedua, kami rasa hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah tujuan hidup. Dan kami lihat ada tiga tujuan hidup dalam masyarakat Batak: Hasangapon, Hagabion, Hamoraun. Eh, Bagaimana konsep soteriologi yang baru yang bisa kita lihat dari eh, tujuan hidup masyarakat Batak ini? Apakah itu bisa menjadi bagian dari konsep soteriologi bawah bagi kita warga gereja? Itu kira-kira yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, satu lagi tadi. Bobi, silakan. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Franti Bruce Biring, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, kita berbicara saat ini tentang integrasi nilai-nilai budaya Batak dalam teologi kontekstual. Ketika kita berbicara soal bagaimana budaya diperhadapkan dengan teologi, yang sering menjadi pedoman kita adalah prinsipnya Richard Niebuhr, ya, yang bagaimana pertemuan antara budaya dan kekristenan. Dalam hal ini, dalam makalah ini mungkin saya belum lihat bagaimana 5 prinsip itu tadi diterapkan dalam misalnya Dalihan Tolu. Apa tantangannya? Apa yang harus dikeluarkan dari nilai-nilai yang tidak teologis dalam Dalihan Tolu misalnya, atau juga tadi saya mendengar ada pembahasan tentang ulos. Karena dalam sehari-hari kita menemukan hal-hal itu. Misalnya beberapa waktu yang lalu, mungkin setahun yang lalu ada jemaat kami yang berlatar belakang orang Batak diulosi pada waktu suaminya meninggal. Dan pada saat itu dilakukan, dia berteriak sangat kencang dan saya memahami itu secara psikologis. Mungkin ada nilai-nilai yang lain tergantung di belakang itu, tetapi secara prakteknya tidak selalu nilai yang positif tadi yang masuk ya, yang integral dalam pikirannya, tetapi itu menjadi sebuah momok yang menakutkan juga diulosi pada waktu suami kita meninggal. Dan saya pikir ketika kita bisa melihat itu dalam proses integrasi ini kan tidak hanya mulus-mulus saja. Jadi melalui tahap-tahap ya, hal-hal yang harus kita hindarkan, hal-hal yang harus kita tetap pegang, yang harus kita transformasi. Ya, itu saya pikir juga boleh menjadi tambahan dalam makalah ini dan boleh juga ditanggapi. Terima kasih. Oke, satu lagi tadi. Pak. Terima kasih. Di sini saya menambahi, saya membaca dari buku Raja Marpondang Gultom dengan berjudul Dalianan Tolu, Nilai Budaya dan Suku Batak yang diterbitkan di Medan Armanda, di mana dia berkata bahwasanya bukan hanya sistem adat tetapi juga manifestasi nilai-nilai yang memiliki daya teologi besar. Dan juga dia dalam berteologi kontekstual di mana dia menyebutkan bahwasanya Daliana Tolu dapat menjadi jembatan untuk menjadikan Injil lebih hidup dalam budaya Batak. Sehingga iman Kristen tidak hanya dipahami secara doktrial atau doktrin, tetapi juga dihidupi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjadi paduan bagaimana kita setiap upaya berteologi yang ingin menyatukan dengan berakar budaya masyarakat Batak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya dari buku tersebut, bagaimana Daliana Tolu dapat menjadi
model untuk merancang teologi komunitas yang inklusif di tengah pluralitas budaya dan agama di Sumatera Utara ini. Dan dalam konteks pergeseran budaya global, sejauh manakah ULOS dapat tetap menjadi simbol spiritual dan adat yang relevan bagi generasi muda Batak Kristen masa kini? Terima kasih. Oke, 3 pertanyaan dulu. Silakan diberi respon oleh teman-teman penyaji ya. Silakan. Oke, pertama kami akan merespon dan tambahkan teman-teman saya nanti tentang pertanyaan daripada saudara kami Pendeta Predi tentang Hagabeon Hamoraun Hasangapon dikaitkan dengan soteriologi atau keselamatan. Memang yang pada dasarnya yang 3 ini tidak memberikan keselamatan, ya kan? Hagabeon Hamoraun Hasangapon. Tetapi saya pernah membaca buku setelah Kristen katanya, dan sampai hari ini tidak 3 lagi, tidak 3 lagi Hagabeon Hamoraun Hasangapon, tetapi ditambah 1 lagi dengan Haporsiaon, iman. Kenapa ditambahkan? Supaya mendapat keselamatan yang tadi itu, soteriologi tadi itu. Jadi Hagabeon Hamoraun Hasangapon tidak akan mendapatkan soteriologi ataupun keselamatan, tetapi ditambahkan dengan iman. Kita menjadi Kristen, percaya kepada Kristus yang membawa kita ke keselamatan itu. Nah, yang berikutnya tentang ulus dari kakak kami tadi, tentang ulus tadi itu tentang studi kasus, ada suaminya meninggal. Memang dalam budaya Batak Toba memang bermacam-macam, ada 14 jenis ulus dan tergantung kepada pesta atau acara tertentu. Artinya tidak sembarangan disematkan ulus itu, tetapi melihat konteksnya. Misalnya dalam berduka, lupa kami ada ulus saput. Nah, ulus ini diberikan kepada si suami atau istri yang berduka. Datang pihak dari Kalimbubu, hula-hula mengulusi burunya yang sedang berduka ini. Nah, dalam artian, dalam nilai di dalam ulus itu, dalam pemahaman budaya Batak Toba, ulus itu memberikan kehangatan kepada keluarga yang berduka itu, supaya dia hangat tondinya, hangat secara jasmani dan rohani, dan sekaligus caranya untuk mendoakan si keluarga tersebut supaya cepat terhibur. Seperti itu, Kak, dalam pemahaman kami tentang ulus ini. Bisa ditambah teman-teman kami. Silakan. Ya, terima kasih. Ada dari Bang Jakardo dulu menjawab pertanyaan teman-teman kita, baru kami nanti yang di sini. Oke, kami akan mencoba menjawab. Yang pertama tentang Dalian Natolu di dalam kehidupan gereja, seperti pertanyaan Bang Predi, siapa ula-ula, siapa dongan tubuh, siapa anak buruh, manang parboru di dalam gereja itu. Nah, jadi yang kami tangkap di sini, Bang, bahwa jikalau di dalam kehidupan gereja memang kita katakan bahwa kita adalah bersaudara, atau di dalam bahasa Bataknya dikatakan namarha maranggi di tonga-tonga nihuria. Dan kami juga di dalam pelayanan secara kontekstual, kami tetap sampaikan itu bahwa di tengah-tengah gereja sering kita juga sebagai pendeta melihat siapa ula-ula kita, siapa dongan tubuh kita, siapa anak buruh kita, yang mungkin ini bisa kita buat menjadi suatu kekuatan di dalam bergereja. Tapi dalam hal ini, dalam hal Dalian Natolu, baik hula-hula ataupun dongan tubuh ataupun anak buruh, mungkin ini untuk menopang kita di dalam gereja itu, Bang, supaya bagaimana gereja ini dapat semakin berkembang. Jangan jadi lebih berarah kepada hanya kekerabatan kita, hanya kepada tadi pertuturan itu, sehingga kita lupa kepada Injilnya.
Jadi kalaupun kita sebagai anak buruh di tengah-tengah gereja itu, posisi kita sebagai pendeta, kita juga harus dapat memberikan kasih kepada hula-hula kita. Itu dia Bang. Itu dalam hal Dalian Natolu. Jadi kalau dikatakan siapakah hula-hula di gereja itu, siapakah dengan tubuh di gereja, siapakah anak buruh? Kalau menurut kami, semua kita namarha maranggi, saudara di dalam gereja. Jadi kita harus dapat memang secara kontekstual juga memisahkan ketika kita di dalam posisi anak buruh, di dalam kita posisi sebagai pendeta. Karena di dalam adat Batak, kalau dikatakan anak buruh berarti parhobas. Ya kan Bang? Parhobas. Apapun yang dikatakan hula-hula, anak buruh harus tunduk kepada hula-hulanya. Atau dalam bahasa Karo kalimbubu. Gitu. Nah, itu yang dapat kami lihat dalam tugas ini, kita semua satu. Baru dalam Hamoraun Hagabeon yang tadi saudara Ampiris sudah menyampaikan bahwa ketiga hal ini tidak membawa kita kepada keselamatan. Mungkin keselamatan secara dunia bisalah, tetapi keselamatan yang kekal tadi itu hanya datangnya dari Haporsiaun tadi. Tadi saudara Ampiris sudah menambahi, ada tambah satu hal lagi, 5 Haporsiaun. Dan selanjutnya tentang ulus tadi, kami mau menyampaikan bahwa ketika di dalam adat budaya Batak, ketika hula-hula atau kalimbubu mau mengulusi anak burunya, itu selalu dikatakan hula-hula tersebut bahwa ini hanya sebagai simbol ulus ini. Alai mulu nambang ulusi hamu, Jahoba di Batado gitu. Dalam artian yang memberkati kita itu hanya Tuhan. Kalaupun dikatakan tangiang ni hula-hulai satu ngalangit katanya. Setengah dari kekuasaan, setengah dari berkat itu adalah doa dari kalimbubu, dari hula-hula. Tetapi di dalam iman kepercayaan kita harus katakan bahwa semua berkat dari yang datang kepada kita itu berasal daripada Tuhan. Itu yang bisa kami tambahi. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Tadi mic saya tertutup ya. Boleh Pak? Silakan. Boleh Pak dosen izin? Silakan. Oke, makasih Pak. Ya, menambah apa yang dibilang teman kami, perlu kita pahami juga jawaban tadi, menambah jawaban teman kami itu pertanyaan Bang Freddy tentang hula-hula. Dalam adat Batak Toba, hula-hula merupakan keluarga dari pihak marga istri. Itu dulu yang perlu kita pahami. Suami menyebut hula-hula sebagai raja, karena itu ada ungkapan di dalam adat Batak, Boruni Raja. Jadi ada ungkapan di adat Batak itu Boruni Raja, yang artinya putri raja. Memang dasarnya suku Batak itu adalah keturunan dari raja Batak terdahulu. Jadi di Simalungun itu juga baik juga di Batak ada 3 ungkapan menyatakan seperti yang dikatakan tadi, siapa hula-hula, siapa boru, siapa ini. Yang pertama sembah marhula-hula. Baru yang kedua elek marboru, itulah marhobas. Anggu Simalungun, podah pangalopan tondong, boru pangalopan gogo. Begitu kira-kira dia ya. Baru yang ketiga, manat mardongan tubuh. Itu yang mungkin kami pahami. Kalaupun kami tidak orang Toba, kami Toba, coba memahami dengan belajar ya. Itu dia kepada Bang Freddy mungkin yang bisa kami terangkan. Sehingga memang melalui Dalian Natolu ini, masyarakat Batak akan tetap bersifat-sanggapan. Dan di sini memang nilai yang kita lihat etis secara teologis dan juga nilai kebudayaan, sehingga lebih kuat pada dunia anak Batak dibandingkan suku-suku yang lain, dibandingkan Karo, Simalungun. Itu menurut pemahaman kami. Ya, kalau mungkin nanti salah, boleh dikoreksi oleh Bapak dosen. Tapi yang kami pelajari itu dia. Sehingga mereka sesama, kita katakan satu marga pun, Damanik dengan Pasar Ibu, Damanik dengan ini, itu mungkin dia. Jadi seperti yang dikatakan di sini tadi, melalui Dalian Natolu ini, masyarakat Batak itu akan tetap marsi pasangapan, saling menghormati, begitu kira-kira. Itu dia pasal itu. Yang kedua, pasal ulus tadi, perlu juga kita pahami dulu tentang ulus ini. Ulus adalah kain tenun khas masyarakat Batak yang memiliki nilai-nilai spiritual dan kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ulus memiliki makna beragam, sehingga dahulu memang ditentang ulus ini. Karena ulus itu dipakai untuk di Simalungun, kalau orang melakukan perdukunan dulunya. Tapi sekarang kan tidak lagi. Ulus itu sudah ditenun, sudah dibuat. Seperti ada tempat khusus
itu kalau di Simalungun hiu dikatakan, ya. Apa itu ulos? Itu simbol kepercayaan, kesucian dan keberkahan, simbol status sosial, kehormatan dan kesejahteraan, simbol ikatan kasih sayang, simbol hubungan antara manusia alam dengan yang maha kuasa. Kalaupun perlu kita memahami dalam kehidupan orang beragama, baik Batak Toba, nilai-nilai budaya agama Kristen berkembang bersama. Jadi berkembang bersama dia, budaya dengan kekristenan. Walaupun dalam praktek di lapangan banyak kita salah memahami ulos itu seolah-olah adalah apa namanya itu, kita mistikkan. Dan sebenarnya seharusnya tidak, itu hanya seperti yang saya katakan tadi, ungkapan kasih sayang dan yang lain-lain. Terima kasih, demikian Pak dosen. Oke. Ada lagi yang mau menambah? Ya, Saya Pak. mau tambahi dulu dulu. Ya, saya tambahi sebentar ya. Jadi kebetulan saya sendiri orang Karo di sini Pak, di kelompok ini. Jadi kalau yang dibilang Bang Predi ini, kalau yang di prinsip kita orang Karo rakut si telu kalau kami Pak, gitu ya. Jadi betapa pentingnya Dalihana Tolu ini untuk menggambarkan tentang tata cara hidup sebagai orang Batak untuk mempersatukan sesamanya. Jadi dalam Dalihana Tolu ini kita juga bisa melihat seperti saja yang sudah kami paparkan ini tadi. Ini juga berkaitan dengan isi firman Tuhan, di mana dengan adanya falsafah seperti ini di kehidupan kita masyarakat orang Batak, di situ ada nilai-nilai saling mengasihi, saling menghargai, saling merangkul satu sama lain. Jadi di dalam kehidupan gereja juga itu sangat diperlukan, dan tidak selamanya juga posisi kita sebagai hula-hula itu juga bisa berganti, sama seperti kita orang Karo juga. Jadi bagaimana dengan ulos itu memang sedikit menarik dengan suku Batak. Kalau kita orang Karo, kami orang Karo pada umumnya ulos itu dikatakan atau wisnipes gitu ya Pak. Tidak selamanya pemakaian wisnipes ini bisa dipakai di dalam kegiatan apapun disesuaikan warnanya. Tapi kalau ulos ini ternyata memiliki makna yang berbeda. Kalau untuk ulos yang meninggal pun berbeda dipakai dengan ulos yang pesta gitu. Kalau orang Karo tidak terlalu begitu pentingnya gitu. Kadang kita kerja-kerja pesta, hari itu juga ada yang meninggal, bisa juga dipakai wisnipes yang kebetulan itu kita bawa. Tapi kalau orang Batak kita lihat berbeda, jenis wisnipesnya itu juga menunjukkan bagaimana suasana ataupun acara yang dihadapi pada saat itu. Jadi mengenai spiritualitas ulos ini, bahwa kita lihat tadi bahwa bentuk untuk membuat ulos ini pun panjang lebarnya pun harus kalau boleh sesuai itu, sebab itu ada maknanya. Jadi itulah begitu pentingnya mengenai makna pembuatan ulos ini, sehingga suku orang Batak juga sangat menghargai. Bahkan ketika di dalam acara duka pun, bagi seperti yang dibilang Pendeta Franti tadi, orang yang berduka itu memakai ulos bahwa ia tanda berduka gitu. Jadi ulos ini bukan memberikan kekuatan sebenarnya, tapi secara psikologisnya bisa memberikan kekuatan yang memberikan semangat baru. Walaupun sebenarnya dia melihat ketika orang yang memberinya itu seolah-olah merangkul dia. Jadi dalam hal ini, dalam hal budaya yang kita lihat di suku Batak Toba ini adalah bentuk untuk kontekstual pada zaman ini, bagaimana kita menempatkannya di tempat gereja kita ataupun di jemaat kita untuk memakai seperti ini. Sebab ada beberapa gereja pemakaian hal-hal seperti ini tidak lagi dipakainya. Padahal kita melihat awal mulanya ini sangat penting, dan ini juga berdampak di dalam kehidupan gereja, bagaimana mengkomunikasikan Injil untuk jemaat kita supaya lebih dekat dan lebih merasa dia di dalam kehidupan bergerejanya. Ini dia, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bang Bobi Sinaga. Bagaimana mengkaitkan ulos menjadi relevan di konteks anak muda saat ini? Mungkin di dalam makalah kami, saya menyatakan memang ulos memang di abad ke-19 dan 20 memang sebagai nilai religi. Nilai yang nggak bisa disentuh bagi siapapun yang
Dan di konteks saat anak muda, ulos mungkin saat ini sebagai bahan kain yang kuno, kain yang hanya digunakan di dalam pernikahan dan kematian saja. Namun kalau kita bisa menyinggungnya dalam konteks relevan anak muda saat ini, ulos ternyata bisa digunakan sebagai bahan fashion, bahan model untuk yang komunitas desain dan bisnis. Jadi bagi kita saat ini Bang Bob yang konteks anak muda, mungkin kita bisa mengkaitkan ulos sebagai bahan bisnis yang untuk diperjualbelikan. Terima kasih. Oke, sudah semua. Oke, silakan. Ya, jadi kami menanggapi dari jawaban tim penyusun makalah ini karena mungkin kami salah bertanya ya, salah pertanyaan kami. Kami membawa ke dalam konteks GBKP dulu. Di GBKP untuk penyebutan jemaat itu runggun. Runggun itu diambil dari kata runggu, yaitu sistem musyawarah di budaya Karo. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pendeta Harni tadi, di orang Karo juga ada namanya Rakut Sitelu. Itu Daliana Tulu versinya, versi Karo. Yang kemudian jiwa dan semangatnya itu dibawa ke dalam gereja untuk pelayanan gitu. Bahwa Rakut Sitelu tadi, ada beberapa pendapat demikian berkata bahwa majelis itulah yang menjadi suhud gitu maksud kami. Kemudian jemaat dan semua pejabat gereja itu yang menjadi parburu, anak beru. Kemudian Tuhanlah yang menjadi hula-hula, yang memberikan petuah, berkat dan juga semacam apa ya, seperti tugas hula-hula lah dan atau kalibubu di orang Karo. Itu tadi maksud kami, bukan soal kita sebagai pendeta, kita di tengah-tengah jemaat, kita sebagai parburunya atau dongan tubuhnya, nggak seperti itu tadi maksud kami. Tapi bagaimana kemudian jiwa budaya Batak itu, terutama soal musyawarah itu diwujud nyatakan untuk mencapai tujuan-tujuan pelayanan. Itu tadi maksud kami gitu. Bukan sikap kita sebagai kami pendeta Marga Ginting kemudian ketemu dengan hula-hula kami gitu kan. Bukan seperti itu maksud kami. Tapi bagaimana semangat musyawarah itu nyata di tengah-tengah gereja. Kami kira itu tanggapan dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi tadi yang mau bertanya? Silakan. Ada Pak. Saya Pak. Oh ya, satu dari ruang Zoom, lalu tiga orang dari onsite ya. Dua dari Zoom Pak. Dua. Kita mulai dari ruang Zoom lah dulu ya. Ya Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Buat penyanyi juga atas sajiannya. Aku tidak tahu bagaimana cara pandang kita yang berbeda tentang nilai-nilai budaya Batak ini. Tapi sampai sekarang kalau saya pribadi masih memiliki kesimpulan bahwa nilai budaya Batak ini tidak hanya pada nilai kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Tetapi ada nilai spiritualitas atau nilai sinkritisme di dalam. Apakah itu dalam bentuk pemberian ulos, apakah itu dalam kegiatan mau kalholi misalnya, seperti yang dibuat dalam makalah. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang boleh atau bagaimana teologi kontekstualisasi mencerahkan metode apa yang boleh diperbuat ketika nilai-nilai budaya Batak ini tidak terlepas dari pemahaman sinkretisme. Fakta-fakta di lapangan yang boleh kita lihat itu adalah salah satu contoh seperti yang disinggung dalam makalah itu adalah tentang Maukal Holi. Maukal Holi itu yang saya pahami dalam budaya Batak itu tidak hanya pada nilai persatuan, satu opung misalnya, atau nilai kebersamaan. Tetapi ada agama Batak yang pernah saya baca, bahwa Maukal Holi itu juga punya taraf-taraf. Misalnya kalau orang yang baru meninggal, biasanya rohnya itu dalam agama Batak disebut begu. Dan ketika diokal holinya,
maka disebut dengan sahala atau sumangot, yang artinya dia boleh memberi berkat. Makanya ada pernyataan dalam orang Batak itu, ketika misalnya memberi ulus kepada yang meninggal, atau apa namanya, pas pada acara mengulusi dalam acara mengkol holi, dikatakan di situ makorasi ma sahalamu atau sumangot begitu. Nah, apa metode atau bagaimana teologi kontekstualisasi memberi pencerahan kepada budaya nilai-nilai Batak yang seperti ini, sehingga kita punya pemahaman ketika apa namanya kita terjun di lapangan sebagai para pendeta. Itu aja saya pikir. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Saya Elba Barus ingin mengajukan dua pertanyaan pada kelompok terkait materi yang dipaparkan. Yang pertama menyangkut kepada hula-hula atau dalam kita orang Karo Kalimbubu, yang pada pemaparan tadi saya pikir hampir sama pengertiannya, adalah yang dihormati karena memberi berkat. Nah, dalam praktek kehidupan masih banyak baik orang Karo, orang Batak yang masih sangat lebih menghormati hula-hula ketimbang Allah, begitu. Kira-kira hal ini dilatar belakangi oleh apa menurut kelompok? Jadi kira-kira mengapa karakter yang seperti itu masih ada? Ya kalau hula-hulanya yang mengundang, ya takut sekali dia tidak cepat sampai. Tapi ketika hari Minggu, ketika kegiatan keagamaan atau bahkan doa pribadi itu sama sekali tidak menjadi sesuatu yang penting bagi dia. Yang kedua, tadi kelompok memaparkan pandangan Kristen tentang ulos. Eh, Dalam realitanya bahwa ada kekristenan yang sama sekali menolak adat dan juga simbol-simbol adat, baik itu ulos dan perangkat-perangkatnya. Kira-kira pandangan kelompok terhadap kekristenan seperti itu bagaimana? Itu saja mungkin Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Bisa ku dengar? Tidak terdengar suara apapun lagi. Mana ya? Putus ya jaringan? Bagus. Di mute itu STT Abri Sabda, Waduh. sehingga gak keluar suaranya kayaknya. Si Bobi. Bobi Nababan. Izin Pak, di Zoom nggak mendengar suara apa-apa lagi Pak. Sepertinya di mute itu STT Abri Sabda Pak. Ini gara-gara Jakarta ini, Kak. Ya, silakan. Terbuka selalu mic-nya. Di sini pun terganggu jadinya. Suara ayam pun terdengar. Udah dengar, Kak ya? Tadi di mute Bapak mungkin itu. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi terkait dengan itu, kenapa dengan tidak falsafah itu supaya integrasi nilai-nilai budaya itu dapat, bukan integrasi nilai-nilai adat itu bagian dari budaya itu.
Nah, yang saya tahu, tapi nanti mohon pencerahan dari teman-teman yang dari eh, Toba. 7 falsafah hidup orang Batak yang menjadi dasar kehidupan orang Batak secara keseluruhan adalah Mardepata, ya kan, bertuhan gitu. Itu luar biasa itu. Marpinopar punya keturunan, Martutur, Maradat, Marpangkirimon ya. Ya, itu. Marpatik, Maruhu. Wah, ini luar biasa. Dari falsafah ini bisa menjadi dasar nilai budaya Batak yang kalau kita integrasikan di dalam teologi kontekstual dari kekristenan sangat bisa diterima. Tidak kita mulai dari awal lagi untuk menceritakan keselamatan kekristenan itu ke Batak kalau kita masuk dari sini. Uh, itu pertanyaannya adalah kenapa tidak dimulai dari 7 falsafah Batak ini supaya dia begitu kuat untuk memasuki integrasi itu. Sistem kekerabatan kemasyarakatan Toba yang disebutkan Dalihan Tolu itu hanya salah satu. Jadi tidak akan mencakup dari semua budaya yang ada. Walaupun mungkin ini bisa menjadi contoh, tapi kalau ada pengertian tentang budaya itu, unsur-unsur budaya itu akan sangat membantu kita untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya Batak dalam teologi kontekstual saya rasa. Terima kasih, ini saja mungkin masukan dan pertanyaannya Pak. Oke, silakan. Iya, terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih juga untuk penyaji yang sudah berbagi ilmu dengan kami. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Kita mengetahui nilai-nilai budaya Batak itu banyak gitu. Dan juga tidak hanya sebatas cakupan daripada Dalihan Natolu yang bisa kita ambil butir-butirnya yang menjadi banyak dan sangat meluas. Jadi di sini saya mau bertanya seberapa efektif kira-kira upaya-upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya Batak dalam teologi kontekstual di gereja-gereja Batak ini. Salah satu sisi ketika kita hanya melihat ulos, hanya melihat beberapa poin daripada budaya, kita melupakan bagaimana para tokoh-tokoh agama yang sudah mengintegrasikan ataupun menyelaraskan budaya-budaya yang mengikis iman percaya orang-orang dahulu, seperti halnya salah satu contoh itu di Simalungun. Dulu di Simalungun ada yang dinamakan dengan Tuah Nidoke. Tuah Nidoke ini adalah sebuah ucapan ataupun sebuah penghormatan kepada roh leluhur ketika melakukan pesta, lalu menyisihkan makanan-makanan yang paling enak, lalu disajikan kepada roh leluhur. Tetapi setelah Kristen datang, justru itu diintegrasikan nilai-nilai budaya Batak itu dalam teologi kontekstual. Mereka mengkontekstualkan dengan Tuah Nidoke itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu diberikan kepada suhud yang mengadakan pesta. Sehingga tidak ada lagi penyembahan terhadap Baal, tetapi justru diarahkan kepada Tuhan, sang pemberi berkat itu. Jadi harapan saya, bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai budaya Batak yang tanda kutip bersifat negatif ataupun yang menjauhkan kita daripada Tuhan, tetapi kita mengkontekstualisasikan secara teologi itu ke bagaimana adat itu justru menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kira-kira menurut penyaji apa saja dampak positif dan negatif dari integrasi nilai-nilai budaya Batak dalam teologi kontekstual terhadap kehidupan umat Kristen saat ini? Jadi demikian, terima kasih. Oke, satu lagi tadi. Silakan. Iya, terima kasih. Saya Junita Brukaro, Pak. Ada satu hal saja yang mau saya tambahkan mungkin atau menjadi tanggapan. Beranjak dari judul integrasi nilai-nilai budaya Batak dan seterusnya,
eh, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai budaya, saya lihat ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah wujud fisik, itu yang dikatakan Bang Bandri tadi, mencakup pakaian, alat-alat masak, alat-alat pertanian, alat berburu, alat-alat seni. Lalu ada dikatakan wujud sistem, itu masuk kepada upacara kematian, pemakaman, pernikahan, dan wujud norma itu termasuk cerita rakyat, filosofi, etika hidup, atau bahkan yang sering kita dengar hasa ngapon, hamoraon, hagabeon, seperti itu ya. Jadi sependapat dengan apa yang dikatakan Bang Bandri, bukankah lebih baik kalau misalnya ditampilkan dulu ke semuanya ini, dan bagian-bagian mana yang boleh diintegrasikan dengan teologi kontekstual? Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, silakan para penyaji memberi respon terhadap beberapa respon dari penanya ya. 2 dari Zoom dan 3 dari onsite. Silakan. Oke, terima kasih untuk Bapak dosen dan untuk teman-teman kami yang sudah memberikan pertanyaan. Nanti tambahkan oleh teman-teman kami. Yang pertama pertanyaan daripada saudara Henry Nebaho tentang sinkretisme, misalnya dalam acara mengokal holi. Memang kita ketahui duluannya budaya daripada kekristenan datang di tanah Batak. Sampai sekarang masih ada yang melestarikan budaya ini, yaitu agama Paramalim, agama daripada Sisingamangaraja. Nah, memang sampai hari ini biarpun sudah Kristen, memang masih banyak yang melakukan sinkretisme dalam acara-acara tertentu itu, seperti mengokal holi. Nah, salah satu cara kita, misalnya di gereja kami, gereja HKI, kalau ada acara misalnya mengokal holi, menggali tulang belulang, harus dibuka dengan huria ataupun pendeta ataupun penatua atau guru jemaat. Harus dibuka. Kenapa? Dalam dasarnya supaya jangan terbawa ke dalam hal-hal yang berhala. Itu. Jadi tugas kita sebagai para pelayan atau para pendeta, kita harus awasi jemaat kita. Kita tegur mereka. Seperti dalam gereja kami sudah diaturkan dalam hukum syasak gereja. Kalau ada melakukan seperti itu, ada hukumannya dan akan digembalakan dia kembali lagi sebagai mana dia jemaat yang Kristen yang benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang pertanyaan daripada saudara kami Elba tentang kekristenan yang menolak ulus atau dibakar. Memang ada gereja yang menolak bahkan membakar ulus. Memang setelah pernah kami tanya yang membakar ulus itu, kenapa mereka bakar ulus itu? Karena memang kata mereka di dalam ulus itu ketika disematkan, misalnya ada nilai-nilai yang berhala menurut mereka. Misalnya begini, ulus semaho, saya sematkan ulus ini seperti banyaknya benang ulus inilah nanti banyaknya keturunanmu. Yang kedua, saya sematkan, saya ulusi kau, diulusi maho. Artinya tidak dikaitkan dengan Tuhan. Itu alasan mereka salah satu. Kenapa mereka membakar ulus. Dalam ketika menyematkan itu, kita harus perlu hati-hati. Artinya jangan sampai jatuh ke dalam berhala. Artinya bisa diganti dengan kata-kata firman Tuhan. Misalnya saya sematkan ulus ini, biarlah Tuhan yang mengulusi todim, daging do todim. Seperti itu kira-kira. Nah, bisalah ditambah teman-teman kami. Nanti habis nanti. Ya, boleh saya tambahin. Oke, satu lagi tentang dari Elba. Tentang menghormati hula-hula ketimbang Allah. Ya kan, kalau hula-hula yang mengundang maka burunya datang. Nah, pernah saya bertanya juga seperti itu di jemaat kita. Kenapa lebih rajin kamu ke pesta dibandingkan lebih rajin
alasan mereka, pemahaman mereka bahwa sumber berkat itu adalah dari hula-hula. Makanya ada filosofi orang Batak mengatakan sabola langit do tangyang ni hula-hula. Artinya setengah langit ini dua restu atau berkat daripada kalimbu atau hula-hula. Yang kedua, pemahaman mereka, nanti kalau ada pestaku nanti tidak datang nanti hula-hulaku ini. Siapa nanti yang mengadupi? Siapa nanti yang memberikan ulus kepada anakku kalau saya tidak datang ke pestanya? Yang ketiga, pemahaman mereka, karena memang pemahaman mereka pernah saya tanya ya, beberapa orang Batak, kan di pesta itu kan makan katanya, karena makan juga. Di gereja kan tidak makan secara jasmani. Ya mereka lebih memilih ke sana dibandingkan ke gereja, kira seperti itu. Tambah teman-teman kami. Ya, saya tambahi apa yang sudah dijawab teman saya. Jadi kalau melihat tentang prinsip yang ada di budaya nilai Batak, jadi kami melihat bahwa sebenarnya ini begitu pentingnya. Jadi ada beberapa mungkin bagi yang seperti yang dikatakan Pendeta Cambi tadi kan, pasti adalah dampak positif dan negatif dengan ada integrasi ini untuk nilai-nilai budaya. Salah satunya contohnya dampak positif kita melihat pada masa sekarang ini kalau tidak ditekankan mengenai nilai-nilai budaya ini mungkin mengenal ini. Dengan adanya kita memperkenal ini masyarakat ataupun anak-anak yang muda supaya bisa lebih terbuka dengan prinsip kebudayaan dan juga dia bisa menerima budayanya dan tidak ikut serta dengan budaya yang berkembang pada masa sekarang ini. Dan juga ada sifat-sifat toleransi dengan sesamanya dan juga saling menghargai. Dan boleh dibilang mereka tahulah tuturnya, tahulah untuk mengkomunikasikan dengan orang yang lebih tua ataupun sebagai hula-hulanya dia lebih mengenal. Atau dampak positif yang sudah kami katakan ini juga ada juga dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya kalau ini tidak dipakaikan mungkin untuk tahun-tahun yang kedepannya budaya lokal ini bisa juga punah kalau tidak kita sosialisasikan kepada jemaat ataupun anak-anak muda pada masa sekarang ini. Dan juga mungkin juga bisa nilai-nilai budaya asli ini bisa luntur. Contohnya kami saja yang sudah menikah, ikut pesta ataupun kerja-kerja budaya gitu di budaya, banyak sekali yang sekarang ini hanya duduk diam, tapi tidak tahu maknanya gitu dia. Jadi betapa pentingnya ketika kita mau untuk ambil bagian di integrasi tentang mengenai nilai-nilai budaya ini supaya bisa kita terapkan kepada anak cucu kita nantinya kelaknya. Jadi selanjutnya mengenai Dalihan Natolu ini tadi juga kami melihat tentu ini punya arti tersendiri, makanya ada prinsip mengenai hal ini. Dan saya melihat bahwa ketika kita berperan serta dalam hal ini memberikan makna yang tersendiri. Atau saya melihat pada masa sekarang ini sebenarnya, atau itu sudah mulai bergeser di kehidupan suku Batak Toba, tapi kalau di Karo Pak, itu sudah mulai kita lihat bergeser. Contohnya sebagai hula-hula, kalau hula-hula itu sebenarnya dia berperan penting situ. Tidak jarang ada beberapa orang yang sebagai hula-hula dia tidak cepat datang, bahkan dia datang juga bukan memberikan makna yang tersendiri di peradatan itu. Yang kedua mungkin anak beru kan gitu. Kita melihat ini peran serta yang penting ketika kenapa dia dibilang seperti ini, tentu ada pekerjaan yang harus dia kerjakan. Peran serta kalimbubu ataupun hula-hula terhadap anak borunya ini kan terlihat ketika anak boru ini pun bekerja dalam hal yang harus dia kerjakan. Contohnya, masa sekarang ini banyak sudah orang memakai catering. Bagaimana hula-hula bisa merasakan keterikatan antara anak beru dengan kalimbubunya, sementara yang bekerja ataupun yang memasak di situ bukan lagi anak beru per catering. Jadi bagaimana dia bisa nuri-nuri kalau kami orang Karo ataupun menceritakan
sampai menangis dia menceritakan karena apa? Dia yang bekerja di situ dari mulai awal dikerjakan sampai selesai dia yang bekerja. Kalau sekarang kita melihat anak beru ataupun anak boru di kami suku orang Karo mau jam makan di situ dia baru datang. Jadi kenapa dia baru di situ datang? Nggak ada kerjaan, catering di situ. Supaya istilahnya supaya tahu nanti kali bubu kita datang gitu aja. Jadi padahal kita melihat prinsip yang ditulis di sajian kami ini begitu pentingnya prinsip karena Dalihan Natolu ini berperan apalagi ketika di lingkungan gereja. Jadi sangat disayangkan seperti yang dipertanyakan Pendeta Elba tadi mengenai gereja-gereja yang tidak ikut dalam hal ini. Saya pernah jumpa seorang jemaat saya setelah pasu-pasu pemberkatan nikah diadakan adat malamnya dan setelah makan dia pulang. Kenapa kamu pulang? Itu nggak beres lagi, itu udah adat, nggak pas lagi sama kami, katanya gitu. Jadi padahal Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan adat. Bahkan kita melihat bagaimana pekerjaan Yesus di Kutakana, dia merespon sebagai tugasnya sebagai anak boru. Jadi begitu juga lah seharusnya kita sebagai jemaat ataupun sebagai hamba Tuhan bisa kita melihat bahwa Yesus itu datang bukan untuk menghilangkan adat tapi mengkontekstualisasikan dengan kehidupan sekitarnya. Jadi ketika ada jemaat yang seperti itu sebenarnya itu karena ajaran yang ada dalam ajarannya. Jadi kita kan sebagai orang Kristen juga kita melihat bahwa konteks adat dari dulu pun sudah dipakaikan. Tapi kembali seperti yang dibilang Bang Henry tadi, ada beberapa yang memakai ataupun berbaur dengan berhala ataupun yang adat yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Tidak salah kita untuk memilah-milahnya gitu dia. Dan ketika adat yang memang bisa dipakai dan itu sangat membantu untuk kekristenan kita untuk memberitakan Injil, apa salahnya itu digunakan? Itu dari kami. Ya, boleh saya tambahin? Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin yang kami karena berkaitan dengan budaya Simalungun, yaitu Tuah Midoke. Jadi memang di jemaat kita itu masih dilakukan, termasuk juga di tempat yang saya seperti yang beliau katakan. Memang itu awalnya mereka persembahkan pemahaman mereka kepada nenek-nenek, roh nenek moyang mereka, kan begitu. Jadi itulah pekerjaan gereja seperti yang kita pelajari ini, mengkontekstualisasikan, tidak menghilangkan itu, tetapi membuat pekerjaan itu kepada pemahaman makna yang lebih Kristiani dan makna yang didasari oleh iman dan teologis. Makanya kalau sekarang tetap dibuat Tuhan Midoke seperti yang dikatakan beliau. Tapi itu rasa syukur kepada Tuhan, itonggohon, didoakan, dan makan bersama. Jadi nggak lagi digalangkan sama opung nenek moyang. Kenapa? Tidak ada hubungan antara orang mati dengan orang yang hidup. Menurut yang kita pahami, kan begitu dia. Baru seperti yang dikatakan tadi, bagaimana itu supaya kita lebih dekat dengan Tuhan lewat budaya ini? Saya pikir, ya tidak semua budaya juga yang negatif. Lewat seperti tadi kan, Dalihan Natolu tadi, Boy Marsiha Holongan, kan seperti tondong, hula-hula, poda, boru pangalopan gogo. Saya pikir nilainya itu luar biasa. Nilai tentang ajaran kasih, bertolong-tolong lah, kan begitu. Jadi saya pikir itulah pekerjaan gereja, bagaimana mengkontekstualisasikan. Dan itulah tujuannya kita juga belajar. Semakin diperkaya kita. Mungkin selama ini kita negatif, seperti karismatik yang mungkin barbar, yang hanya memahami seponggol-seponggol, sehingga lewat pelajaran kontekstual ini kita dicerahkan. Baru yang kedua yang ditanyakan oleh Bang Henry, agama Batak, itulah kekayaan Bang. Tidak perlu kita paksakan mereka seperti kita. Itulah kekayaan budaya kita ya. Nah itu dia. Baru dikaitkan dengan yang ditanyakan oleh Bang Henry, saya pikir ada dasar teologi Imam Kalholi. Yaitu, kita ingat nggak Yusuf yang dari tanah Mesir? Dia berpesan supaya huli-hulinya dibawa kembali ke, kita katakan, tanah mereka. Saya pikir ada juga dasarnya. Hanya persoalannya, kalau kami di KPS, udah ada aturan-aturan yang mengaturkan itu. Kalau sudah holy berarti nggak bisa lagi diagendai. Tidak boleh lagi berlebihan menangis.
Kalau dia bermalam tidak boleh ditinggalkan, ditaruh di rumah, harus di gereja, baru dibawa besoknya ke tempat yang dituju. Ada dasar seperti yang dibilangkan empiris, tata dasar, tata laksana, tata gereja GPS ada mengaturkan itu ya. Jadi itulah mungkin yang boleh kami pahami. Kalau yang dipertanyakan Bang Elba udah dijawab hari ini. Saya pikir memang ya kalau bilang karismatik hiu itu ataupun ulus itu berhala, saya pikir salah. Itu adalah pemahaman yang dahulu. Dahulunya dipakai ulus itu identik dengan okultisme. Kalau dukun mau mengobati, dia dudukilah ulus itu. Kalau sekarang kan enggak lagi. Ulus itu buatan manusia, ikatan cinta kasih sayang, ikatan kebersamaan dan sebagainya. Jadi memang ada juga yang terlalu barbar pemahaman teman kita, tetapi saya pikir kita juga harus memahami, jangan kita mendewakan ulus itu. Itu yang perlu mungkin dikritisi oleh nilai-nilai kekristenan, sehingga itu yang perlu kita dalami di dalam PPR kami ini, sehingga memang betul-betul budaya dan agama kekristenan itu tetap berjalan bersamaan dan sama-sama berdampak yang positif dan negatif, berdampak yang positif dan berdampak baik di dalam nilai kekristenan sendiri dan di dalam perkembangan kekristenan sendiri. Sekian dan terima kasih, kembalikan kepada Pak dosen. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Kami akan menambah juga dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kami penyaji. Yang mau kami tambah yang pertama, khususnya di kebudayaan Batak, itu ada istilah demikian. Lebih, kemana aku bilang? Kalau orang bukan, kalau orang Batak itu dikatakan dang maradat, dia pasti marah, ya kan? Berkelahi pun jadilah, penjara pun jadilah, pengadilan pun oke kan? Nah, tapi kalau dibilang dia dang mar Tuhan, dia hanya senyum-senyum saja. Nah, dalam artian di sini, tadi saudara Piris juga sudah mengatakan bahwa masih banyak kita orang Batak atau yang berbudaya lebih menjunjung tinggi budaya. Dan di tempat pelayanan kami juga, kebanyakan para kaum bapak khususnya, kalau sudah mulai nanti adat, mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam pun dia tahan itu di situ. Sambil dengan minuman khas Bataknya, dengan tuak pulang dari situ jadi mabuk. Nah, itulah menurut dia suatu yang perlu dilakukan di dalam kehidupannya dibandingkan nama Tuhan tadi. Nah, itu makanya kami katakan bahwa hal inilah yang masih kita dapatkan di dalam kehidupan kita orang Batak. Baru selanjutnya tentang Injil dan budaya itu tidak dapat kita pisahkan, di mana kita juga mengetahui bahwa masuknya Injil ke tanah Batak itu tidak terlepas dari budaya tersebut. Jika kita mengingat Injil Munson Leman yang mereka dibunuh karena yang ingin menghapuskan tentang budaya Batak, tapi bagaimana dengan Nomensen ketika dia menggandeng budaya itu, dia terlebih dahulu mempelajari tentang budaya kebatakan tersebut, dia berhasil di dalam penginjilannya. Dan kalau tidak salah kami baru hari Minggu kemarinnya Pak, yang di Parau Sorat, yang diresmikan tentang tugu penginjilan di Tanah Batak, di Parau Sorat dari daerah Sipirok. Itu keberhasilan itu tidak terlepas dari budaya tersebut, di mana I.L. Nomensen juga belajar tentang budaya dari Raja Potas Lumban Tobing. Itu dia. Jadi kita tidak dapat memisahkan tentang kebudayaan dan Injil tersebut. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Bandri yang telah memberikan masukan kepada kami. Nanti di dalam perbaikan kami akan buatkan tentang nilai-nilai kebudayaan Batak tersebut, bahwa dari awal juga sebenarnya budaya Batak tersebut sudah mengenal yang dikatakan Mardibata, Martutur, Marpinopar, bahkan sudah memiliki pengharapan tadi dari awalnya. Dan itulah yang tadinya yang digandeng oleh I.L. Nomensen dan menyatakan bahwa Injil yang dia bawa ini, yang dia bawa ke tanah Batak, lebih dari itu lagi, yaitu kasih Kristus yang telah menyelamatkan. Itu tambahan dari kami. Oke, silakan. Ada lagi dari kelompok. Masih kelompok menjawab. Oh, sedikit lagi Pak, Ya, tentang dampak silakan. positif dan negatif tadi dari saudara kami, itu memang sangat mendukung di dalam pelayanan kita. Tadi kami juga bisik-bisik sama Kak Arni, contohnya ketika, bukan bisik-bisik tetangga Kak, bukan, ya kan, ketika pendeta
pendeta tersebut adalah kalimbubunya, dia pasti akan merasakan hormat gitu. Begitu juga ketika pendetanya anak burunya, dia akan menyayangi anak burunya itu. Nah, ketika pendeta juga yang melayani di situ adalah dengan tubuhnya, dia juga akan merangkul, merasakan bahwa samudar dohami gitu. Kami saudara gitu. Jadi di dalam pelayanan itu akan mempunyai dampak positifnya itulah. Tapi dampak negatifnya terkadang kita sebagai pendeta juga di dalam kekristenan ataupun dalam pelayanan mau terkadang jadi kasih kita terbagi. Jadi kita lebih kepada patut turun tadi daripada lebih menegaskan tentang Injil tadi. Itu yang bisa kami tambahi. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk masukannya kepada Pendeta Bandri. Saya sini akan menambahkan dari kelompok. Kenapa tidak mulai dari 7 falsafah Batak saja? Kenapa harus memulai dengan dari DNT, Dalian Natolu? Karena dari silabus kami hanya menjelaskan makna DNT, ulos, dan gotong royong. Selanjutnya kami akan menambahkan 7 falsafah Batak yang berkaitan dengan DNT dan ulos maupun gotong royong. Karena menurut kelompok kami 7 falsafah Batak konteksnya lebih cukup luas karena lebih membahas, ada juga yang membahas pertanian. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Cukup? Oke, ada tadi respon dari saudara Awas. Silakan. Pertanyaan baru. Oke, ada 2 lagi tadi yang saya lihat. Ya. 1, 2, terserahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kami mau bertanya di pinggiran isu ya, nggak di tengah isu soal integrasi nilai-nilai budaya ini. Kami mau bicara dari sisi sudut pandang sosiohistoris Batak, karena Toba agak berbeda dengan etnis yang lain secara kepercayaan, karena di suku-suku Karo, Simalungun dan lain sebagainya belum ada kepercayaan yang melembaga seperti Parmalim. Ya, bahkan sudah ada anggapan bahwa Parmalim itu agama, bukan lagi sekedar kepercayaan. Sudah menjadi sebuah lembaga agama gitu. Dan dari sejarah sebenarnya Parmalim itu sebenarnya kan counter terhadap kekristenan. Gitu. Koreksi kami kalau salah ya. Parmalim itu adalah counter dari kekristenan yang dibawa oleh misionaris. Jadi Sisingamaraja sendiri melihat bahwa kekristenan itu, Injil itu bagian dari kepentingan kolonial, sehingga dia membentuk dan melembagakan kepercayaan, keyakinan budaya Batak itu menjadi Parmalim, dan Parmalim itu sampai sekarang eksis. Kami mau melihat seperti ini kan, ketika kita berupaya mengintegrasikan nilai-nilai budaya Batak tadi ke dalam teologi kita bergereja, apakah tidak sebaiknya kita juga ikut merangkul Parmalim? Karena kami lihat ada semacam gesekan-gesekan yang cukup tajam antara gereja dan Parmalim di tanah Batak, ya. Persisnya kami tidak tahu, tapi ketika ada upaya yang kita lakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya, ketakutan saya muncul dualisme budaya kan. Satu budaya Batak versi gereja, dan satu lagi budaya Batak versi Parmalim gitu. Yang dari dulu memang tidak pernah diperdamaikan, dan bahkan kehadirannya juga menjadi pertentangan bagi Injil. Itu kira-kira semacam apa? Semacam bukan masukan apa? Kekhawatiran kami ya, kekhawatiran kami melihat upaya kita mengintegrasikan nilai-nilai budaya tanpa rekonsiliasi dengan Parmalim. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke, silakan satu lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen. Yang pertama, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Abang Pendeta Freddy bahwa dalam mengangkat budaya Batak tadi, kenapa kita tidak angkat pelakunya? Dan itu identitas paling nyata bisa kita lihat dari kehidupan para agama Parmalim. Memang kalau Abang sebut tadi, tapi kalau saya sebut pola kehidupan Parmalim yang memang identik dengan kebudayaan Batak, itu yang pertama mungkin. Saya
juga setuju dengan apa yang disebut oleh Abang Pendeta Freddy. Baru yang kedua, mudah-mudahan saya juga bisa nantinya dalam kelompok 2 minggu depan menghadirkan tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan budaya-budaya tadi, nilai-nilai budaya tadi dalam Injil. Tantangan dan peluang itu kita bisa lihat menjadi landasan pijak membentuk teologi baru yang berkaitan dengan, yang bergandengan dengan kebudayaan. Itu saya lihat. Hanya kira-kira apakah penyaji tidak lihat bahwa nilai kebudayaan dengan Injil tadi, kalau saya pribadi lihat, saya sedang berpikir keras bahwa yang dua ini sesungguhnya memiliki nilai yang baik. Kalau kita setarakan secara Kristen mungkin tidak betul juga. Kita harus berjuang bahwa Injil di atas segalanya. Hanya saja dari sudut pandang pelaku, kira-kira penyaji tidak bisa sampaikan tantangan-tantangan dalam mengintegrasikan budaya tadi. Contohnya, kalau orang berpesta pernikahan, kalau dia sudah Kristen padahal dia beragama Kristen, dia berbudaya. Dia beragama Kristen, dia berbudaya, tapi tidak berperilaku adil sebagai pelaku. Nah, contoh sederhananya, saya bukan masuk dalam persoalan nilai. Dalam melaksanakan adatnya, dia luar biasa, jor-joran. Sewa sound system 7-8 juta. Bahkan untuk hambur-hamburan beli bir dan lain-lain dalam proses adat ini, dia begitu wahnya. Tapi padahal gereja yang memulainya, dia tidak berperilaku adil. Salam-salam sama, bukan salam-salam, apa namanya? Itulah artinya kita, iyalah. Artinya isi itu, kenapa tidak dari sudut itu kita lihat bahwa itu menjadi tantangan dari sudut pelakunya. Gampang saja, bahkan tidak ada perhatian lebih dari sisi kekristenan maupun dia menjadi seorang pelaku dalam kebudayaan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Maaf Pak, nama saya Julinardo Sinaga Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Silakan ditanggapi yang dua ini kelompok. Ya, campur-campur nanti kan gitu. Jadi yang dibilang Pendeta Julinardo ini memang menarik sekali. Di kami orang Karo pun sama seperti yang kami rasakan, Dek. Kalau kami kalau kami di orang Karo kan, Pak, kalau ada orang meninggal, jemaat kami ini lebih sor dia dipanggilnya perkolong-kolong, Pak. Sampai jutaan nanti dipanggil untuk menangis-nangisi aja kerjanya gitu. Tapi nanti sama pendeta 200.000 pun terlalu besar rasanya gitu dia. Jadi memang saya juga masih bergumul dengan ini dan tidak jarang saya kalau secara langsung bilang sama jemaat mungkin nanti dia pikir saya mata duitan gitu. Tapi sama BP Runggun saya gitu, saya tekankan gitu kan, masa orang yang menangis-nangisi keluarga sampai rela kita memanggilnya dari tempat yang jauh, kerjaannya hanya untuk menangis-nangisi, dan itu kita bayar lagi untuk menangisi. Ini hamba Tuhan yang menghibur, rugi kita rasa memberinya. Bahkan ada juga sampai nggak dikasihnya pun, besoknya baru lupa kami pendeta katanya gitu. Tapi itulah yang memang yang terjadi di konteks sekarang. Iya, sudah lewat itu, bahkan seminggu ini pendeta klopnya tadi katanya gitu. Jadi memang itulah yang harus kita gaungkan gitu. Tetapi kalau terlalu digaungkan pun nanti jemaat kita ini juga berkaca bahwa kita ini terlalu materialistis. Tapi saya lihat juga ada beberapa orang dia tidak mengerti. Dia lebih mementingkan bahwa adat itu lebih mengena untuknya ketika perkolong-kolong itu menyebutkan hula-hulanya, masu-masu dia di situ, itu lebih terkena daripada firman Tuhan. Jadi memang inilah tugas kita sebagai hamba Tuhan, mengkaitkan bagaimana jemaat kita merasakan penghiburan yang luar biasa itu bukan hanya dari perkolong-kolong ataupun orang yang masu-masu itu, tapi kedekatan yang lebih intim kita sebagai hamba Tuhan, bukan hanya di hari hanya kita berkecimpung, tapi dilepas hari hanya itu kita juga harus tetap terus hadir dan memberikan kekuatan
bagi orang yang kedukaan, contohnya itu yang saya lihat seperti yang dikatakan Pendeta Julinardo, itulah yang harus kita utarakan memang seperti saat ini. Dan juga memang berbeda juga dengan keuntungan dengan keluarga. Sound system nanti sampai segini, tapi padahal itu anak berunya yang harus ditolongnya gitu ya. Memang kenyataannya itulah yang terjadi saat ini gitu. Jadi bagaimana kita memediasikan ini, tentu tidak bisa tidak, itulah peran serta keterikatan keluarga yang berdampak untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Sebenarnya gereja harus hadir, ataupun bisa juga dibuat seperti contohnya di Runggun kami, kalau ada acara-acara yang duka ataupun yang perlu dibantu, Runggun gereja yang berperan di situ. Memang tidak secara full dia membayar, tapi ada beberapa bagian yang ikut serta dia untuk menopang orang-orang yang perlu dia bantu. Itu menurut saya. Teman saya juga bisa jawab. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Kami akan menambahi seperti yang disampaikan oleh Saudara Freddy tentang permalim dan kekristenan. Memang di dalam sajian kami tidak sampai mendalam kepada parmalim. Tetapi yang pernah kami dengarkan dari beberapa survei ataupun yang dilakukan oleh teman-teman tentang agama parmalim, bahwa mereka itu sebenarnya hidup di dalam kekudusan. Nah, ketimbang kita kekristenan yang dimana mengajarkan tentang kekudusan juga di dalam Alkitab, tapi kita tidak menunjukkan itu. Soalnya di dalam hal ajaran kita juga yang mengajarkan tentang kasih. Jadi pernah ada seorang pendeta juga, pendeta HKI, yang meneliti tentang hal ini, khususnya di daerah Porsea. Tingkat kejahatan di daerah Porsea itu kebanyakan orang Kristen dibandingkan agama parmalim itu sendiri. Nah, bahkan orang yang melewati perkampungan parmalim tidak berani entah melakukan kejahatan di daerah perkampungan parmalim tersebut. Nah, itu juga menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi memang mana kami katakan bisa jadi goyang iman kita ketika kita perhadapkan dengan kekristenan yang dimana diajarkan kasih, diajarkan tentang keselamatan, ketimbang kita bandingkan dengan kehidupan orang parmalim tersebut yang sangat baik, yang sangat kudus, yang sangat menganggap semuanya adalah sakral dari dibata mulia jadi bolon, dibandingkan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang diajarkan kasih tetapi tidak menunjukkan kasih itu. Mungkin ini jadi PR juga bagi kita para pendeta, bagaimana untuk ke depan baik kehidupan kita pendeta juga khususnya maupun kehidupan jemaat-jemaat kita. Terima kasih, itu tambahan yang bisa kami sampaikan. Oke, ada lagi? Cukup. Baik, karena ini masih pertama, kita akan belajar banyak hal nanti dari sajian yang pertama ini ya. Saya akan mencoba dari awal dulu bagaimana kita mengerjakan paper kita ke depan ya, supaya nanti paper itu sesuai dengan makalah ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan ini menjadi sebuah karya kita bersama. Dan minggu yang lalu juga sudah saya katakan, kita saling membantu. Ilmu, pemahaman, buku, bacaan kita, sumber-sumber kita yang kita masukkan, nanti kita berikan ke kelompok supaya kelompok bisa menyempurnakan. Saya mulai dulu dari hal teknis, nanti baru masuk ke substansi. Nanti setiap judul kita harus mulai menulis dengan font 18. Misalnya seperti ini. Ini harus kita tulis setiap judul itu font 18. Lalu format daripada lembar sampul itu biasanya seperti ini. Sudah ada format-format yang boleh kita tiru sehingga nanti dia format makalah S2 di STT Abdul Medan ini sudah pakem ya. Walau kami sedang menulis sekarang bagaimana cara menulis makalah yang benar, itu masih dalam proses. Mudah-mudahan bulan ini sudah harus selesai. Ini contoh-contoh. Lalu nanti dalam pendahuluan, ini contoh, ini sudah saya perbaiki. Nanti mulailah dengan daftar isi. Ada daftar isi. Jadi daftar isi secara otomatis itu pun bisa kita kerjakan
misalnya kalau saya buat seperti ini, di sini kan ada daftar isi. Ini belum semua saya buat supaya kita bisa contohkan. Bagaimana caranya? Ini nanti kalau caranya ini bisa lihat nanti di YouTube bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Tapi kalau sudah kita format seperti ini misalnya kita tinggal hanya pergi ke sini ke home, ada ini gambar sapu. Gambar sapu ini berarti kita format copy format, lalu kita masukkan ke poin yang mau kita buat, misalnya ini. Sebentar. Setelah ini kita scroll, lalu kita copy, lalu kita pindahkan kemana yang mau kita buat. Ini misalnya. Dia secara otomatis sudah berubah. Lalu di sini sudah ada daftar isinya, nomor 2. Lalu ini kita format lagi, kita buat ke tujuan penulisan. Maka ini sudah nomor 3, ada daftar isinya. Demikian sebaliknya, nanti misalnya di pembahasan ini kita mau format misalnya supaya bisa nanti dia pakai nomor. Ini gampang saja nanti di sini. Lalu ini ada kita pilih di sini ada heading. Ini heading. Kita tekan heading. Oh, dia tidak bisa. Kalau dia tidak bisa, kita harus bersihkan dulu aturan yang ada di sini melalui cara ini. Ada ini gambar A kayak pembersih ya. Kita klik ini, dia kembali normal seperti ini. Lalu kita masukkan ke heading ini tadi, yang ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, baru kita edit. Kita edit dia menjadi Times New Roman, lalu bold, lalu kita buat dia, kalau judul dia 14, lalu kita buat dia ini warna hitam. Lalu kita atur dia. Karena ini sudah bab 2, maka kita manual bisa kita buat 2.1 lalu spasi. Dia sudah keluar ini, lalu kita perbaiki ini. Kita perbaiki, lalu kita buat misalnya dia 1,5 spasi. Nah, ini. Lalu ini kita copy formatnya lagi sama seperti tadi. Copy formatnya. Kita masukkan ke 2.2 misalnya yang membahas soal ulos. Ini membahas soal ulos. Nah, ini kita scroll ke sini. Lalu kita lepas, dia akan muncul 22. Ini sudah ada di sini sampingnya 22. Daftar isi. Lalu kita copy lagi sistemnya. Kita masukkan misalnya ke poin yang ketiga. Ini kita scroll, dia sudah 2.3. Kalau masih ada nanti di bawah, misalnya kita copy lagi ini, lalu kita scroll 2.4. Kalau sudah seperti ini gampang membuat daftar isi. Kita naik ke atas, ini misalnya kan seharusnya ada di sini daftar isi, kita enter misalnya ini, kita tulis daftar isi. Daftar isi. Lalu kita enter. Kita masuk reference. Reference. Ini ada reference. Di sebelahnya ada table of content. Lalu kita pilih ini yang formal. Klik 2 kali. Hanya tinggal beberapa detik dia sudah selesai daftar isi. Ini daftar isi sudah selesai. Hanya tinggal hapus ini. Kita sudah punya daftar isi. Ini kita pindah ke halaman baru. Jadi gampang. Jadi daftar isi tidak perlu kita harus kerja keras. Mesinnya sudah disediakan oleh komputer ini. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ini, saya bisa lihat gini. Gampang kan? Pindah-pindah ke sini. Saya bisa melihatnya dengan gampang. Jadi saya bisa menilai dengan cepat, membaca dengan cepat, dan memasukkan apa masukan saya. Ini soal cara membuat makalah. Nanti ini juga sudah menggunakan, kalau saya lihat ini ya sudah menggunakan Mendeley. Apakah ini sudah menggunakan Mendeley atau sudah manual? Pak? Sudah Pak.
Nah, kalau dia menggunakan Mendeley, seharusnya semua harus pakai Mendeley. Ini belum Mendeley. Kalau saya tahu bahwa ini menggunakan Mendeley, saya lihat aja nih daftar apa namanya, daftar catatan kaki. Kalau dia seperti ini, dia berarti menggunakan Mendeley. Mendeley itu apa ini Mendeley? Ini Mendeley. Ini ada buku yang sudah saya simpan di e-book saya atau daftar kepustakaan saya secara elektronik. Lalu kalau saya misalnya menulis catatan kaki, tidak perlu lagi menulis Jan Aritonang ini. Misalnya saya dibuat di sini. Saya masukkan di sini, tinggal ini kan ada simbol Mendeley ini. Ini simbol Mendeley. Saya tinggal cite. Misalnya saya buat nama saya, mengutip buku saya. Ini misalnya Ramli. Nah, misalnya ini dia secara otomatis dia menyusun kepustakaannya. Nah ini nomor 5 sudah naik dia bukunya di bawah. Oke, dia belum masuk ya. Tapi itulah Mendeley ya, mungkin tadi error dia apanya. Error. Kita ulang misalnya, katakanlah misalnya Jan Aritonang ya. Teologi kontemporer. Nanti kalau menulis apa artikel dia apa di apa namanya di jurnal selalu meminta menggunakan Mendeley. Jadi kalau kita mau kirim artikel harus menggunakan Mendeley sesuai dengan format dari mereka. Nah ini dia, Jan Aritonang sudah masuk. Nah, tanpa harus saya ketik karena sudah ada tadi Mendeley saya. Nah ini bisa kalian kerjakan nanti, belajar juga dari YouTube, bisa menggunakan Mendeley. Saya pastikan Microsoft Word kita itu berbayar. Kalau tidak berbayar nanti ada juga crack yang tidak perlu berbayar, tapi ada crack nanti. Ada caranya nanti. Tonton aja nanti terus di YouTube itu ada crack dari Microsoft Word yang walaupun dia tidak berbayar, tapi dia masuk ke Mendeley. Nah ini contoh-contoh yang mau saya sampaikan karena ini sudah menggunakan Mendeley. Apa gunanya Mendeley? Selain mempermudah kita menulis catatan kaki, juga mempermudah kita membuat ini daftar pustaka. Di daftar pustaka ini tidak perlu kita ketik-ketik. Langsung bibliografi di sini. Ini insert bibliografi, langsung dia keluar semua. Daftar pustaka kita hanya tinggal menghitung beberapa detik, dia sudah keluar daftar pustaka tanpa harus kita susun. Dia sudah mesin. Ini sudah mesin menulis ini. Nah itu ya. Oke. Jadi makalah ini sudah menggunakan Mendeley, tapi belum apa namanya sesuai dengan format makalah. Nah sekarang kita akan mulai. Bagaimana menulis makalah? Nanti setiap makalah ini font 18, lalu 3 hentakan ke bawah dari judul. Lalu setelah itu kita buat judul baru itu font 14. Nanti semua ke bawah ini font 14 ini semua. Yang dua, kalau sudah sub nanti itu sudah 12. Nah, ini sudah semua kita buat. Jadi gampang dia melihat. Misalnya ini karena daftar isi tadi apa kepustakaan tadi tidak saya buat, ini gampang, ini copy masuk ke ini kok format. Kita copy dia ke format, ini daftar pustaka, tinggal masukkan gini, dia sudah masuk daftar pustaka. Ini. Nah sekarang kita masuk ke isi, latar belakang masalah itu harus berisi soal persoalan akademik. Apa yang menjadi pertanyaan akademik, persoalan akademik yang harus kita bahas. Jadi itu menulis latar belakang masalah. Nanti ini kan juga melatih kalian menulis proposal tesis ya, dan juga menulis tesis. Saya hanya
mempersiapkan supaya nanti ke depan kalian sudah bisa menulis proposal tesis dengan baik. Di latar belakang masalah itu adalah namanya pun latar belakang masalah. Jadi harus ada masalah di sana. Jangan banyak-banyak, hanya satu masalah akademik yang harus kita selesaikan secara akademik. Nah ini saya buat contoh banyak masalah di sini. Dalam subjudul ini ada banyak masalah yang saya angkat dan itu bisa kalian pilih nanti mana yang kalian bahas. Bisa soal sinkretisme tadi sudah disampaikan, bisa soal relevansi kontekstual, bisa soal universitas versus lokalitas, bisa pemahaman nilai budaya yang berbeda, bisa kurangnya literatur teologi kontekstual, sampai nanti soal ketegangan, sampai ada 10 ini, evaluasi dan metodologi. Ada banyak di sini persoalan akademis. Tapi kelompok nanti bisa mencari apa yang menjadi persoalan akademis. Nah, karena saya sudah memberi clue di di RPS kita atau silabus kita bicara soal Dalihan Natolu, bicara soal ulos dan gotong royong, maka ke sanalah diarahkan. Nah, misalnya untuk mempermudah mencari latar belakang masalah, biasanya ada 2 pertanyaan yang selalu harus kita jawab. Apa itu? Itu das Sollen dan das Sein. Ini yang perlu dijawab. Apa das Sollen? Yang seharusnya apa? Dan faktanya apa? Nah, seharusnya nilai-nilai budaya Batak itu bisa dikontekstualkan dalam Dalihan Natolu, dalam ulos, dan dalam gotong royong. Tapi faktanya gereja-gereja di daerah Batak belum menggunakan Dalihan Natolu, ulos, dan gotong royong dalam konsep pelayanan gereja. Itu faktanya. Mengapa? Itu pertanyaannya. Mengapa gereja tidak menggunakan Dalihan Natolu, ulos, dan gotong royong menjadi sebuah alat teologi berkontekstual? Itulah nanti langsung di sini ke rumusan masalah. Mengapa? Kalau saya tanya ini, pertanyaan saya bukan itu. Bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai kekristenan pada nilai budaya Dalihan Natolu? Jadi bagaimana cara mengintegrasikan ulos dalam teologi kontekstual? Tadi pertanyaan Secani itu satu lagi. Apakah dampak positif negatif dari integrasi nilai-nilai budaya Batak dalam teologi kontekstual? Jadi rumusan masalah itu lahir dari das Sollen dan das Sein tadi. Apa yang seharusnya, apa yang faktanya, lalu pertanyaan timbul, itulah rumusan masalah. Nanti tesis kalian juga begitu cara bekerjanya. Apa yang seharusnya, apa yang terjadi, lalu pertanyaannya apa? Mengapa? Bagaimana? Siapa? Kemana? Itu selalu pertanyaannya begitu. Lalu jangan banyak, ini pertanyaan jangan banyak. Kalau banyak nanti kalian capek menjawabnya di pembahasan. Jadi apa yang kita tanya di rumusan masalah itu harus kita jawab di pembahasan di sini. Harusnya ini jawabannya ya bagaimana cara nanti di sini cara mengintegrasikan nilai budaya Dalihan Natolu dalam teologi kontekstual. Ini ada cara. Satu misalnya ini mengidentifikasi keselarasan nilai Dalihan Natolu dengan ajaran kekristenan. Sudah ada cara langsung. Jadi jawabannya sederhana. Karena cara berpikir kita sudah sistematis. Jadi ingat S2 itu harus berpikir sistematis. Sistematis, teologis, dan kritis. Jadi ada nilai-nilai kritis di dalamnya. Nah, itu yang mau kita bangun. Jadi harus di latar belakang, di pendahuluan itu, kalau untuk hanya makalah, 3 poin. Latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Nanti kalau sudah menjadi seminar proposal, harus ada manfaat penulisan dan metodologi penelitian. Hanya tambah 2 itu lagi. Nah, itu dalam proposal. Lalu kalau sudah tesis, nanti itu. Nah, ini latihan. Mengapa ini latihan? Karena kita belum meneliti. Nah, kan masih sampai pada tujuan penelitian atau pembahasan. Nah, cara mencapai rumusan masalah tadi sudah saya katakan, das Sollen dan das Sein ada kesemak itu jurang penelitian, itulah rumusan masalah.
Lalu bagaimana menyusun penulisan tujuan penulisan? Apa yang kita tanya, berarti itulah tujuan kita. Misalnya, bagaimana cara mengintegrasikan nilai kekristenan pada nilai budaya dari Natolu dalam konteks Batak dan dalam konteks Batak, misalnya ini. Nah, jadi kita buat tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara mengintegrasikan nilai kekristenan pada budaya Dalian Natolu dalam konteks Batak. Nah itu jadi hanya untuk mengetahui. Nanti manfaat bukan lagi untuk mengetahui, manfaat agar menambah wawasan tentang. Nah itu menjawab manfaat-manfaat. Nah, cara berpikir itulah nanti yang harus kita kembangkan juga untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini 5 kali kita berlatih untuk mensistematisasi cara berpikir kita melihat satu topik, lalu bagaimana cara mengurai topik ini, lalu bagaimana cara menjawab topik ini menjadi sebuah makalah. Nanti kalau sudah bagus ini, diperbaiki kelompok minggu depan, ini sudah bisa kalian kirim ke jurnal. Karena salah satu syarat nanti untuk wisuda harus ada jurnal. Tulis kalian nanti kirim ke jurnal-jurnal. Jurnal mana nanti saya bisa referensikan, banyak jurnal nanti. Bisa saya referensikan. Kalau bisa jurnal Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3, dan sebagainya. Jadi supaya sejak sekarang kalian sudah bersiap-siap untuk wisuda. Dengan cara paper-paper kalian yang kalian tulis ini dikirim ke jurnal. Nanti ini cara mengirim ke jurnal nggak seperti ini formatnya. Formatnya ada lagi cara. Saya kurang tahu apakah sudah diajari di metodologi penelitian. Belum ya. Seharusnya itu harus. Mengapa lama kali lupa sama salah? Ngerti. Caranya sebenarnya itu ada solen ada sein. Seharusnya nilai-nilai budaya kekristenan, nilai-nilai budaya dari Natolu atau nilai-nilai budaya kekristenan diintegrasikan di dari Natolu, di gotong royong atau ulos. Kan itu kan? Faktanya gereja belum menggunakannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Atau mengapa? Kalau kita mau cari mengapa, pertanyaannya cari mengapa. Kalau kita mencari bagaimana caranya, berarti kita cari caranya bagaimana. Kalau mengapa, berarti faktor-faktor alasan-alasan gereja belum menggunakan. Cari jawabannya. Dengan cara apa? Cari buku, cari pemikiran orang, atau wawancara, atau angket nanti. Kalau sudah masuk kepada metodologi. Ya, metodologi itu harus jelas. Kuantitatif berarti angket, kualitatif berarti wawancara. Jadi di kita sekarang di sini banyak sekali menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Mix method. Mix method itu membutuhkan waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kita waktunya hanya 6 bulan. Tidak mungkin menggunakan mix method. Hanya satu metodologi aja sudah cukup membuktikan kebenaran dari penelitian kita. Makanya sebenarnya saya selalu minta untuk mengajar metodologi penelitian, tapi belum dikasih-kasih, nggak apa-apa lah. Lalu selalu saya katakan mahasiswa S2 kalau mau datang ke rumah silakan kita bicara. Saya selalu terbuka itu kepada mahasiswa S2 yang mau datang ke rumah belajar metodologi, silakan kita akan buka WA kita kapan kita ngobrol-ngobrol di rumah. Banyak hal yang harus kita kupas untuk bicara soal metodologi penelitian ya. Nah kalau sudah selesai itu baru kita masuk pembahasan. Pembahasan itu menjawab ini rumusan masalah tadi. Berapa kita baca di sini, tanya di sini, itu dibahas. Nah, jadi bagaimana caranya? Ini tadi sudah ambil contoh di sini. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara mengintegrasi, berarti jawabannya di bab 2 ini cara mengintegrasi nilai-nilai budaya Dalian Natolu, ya Dalian Natolu dalam ajaran kekristenan. Coba kita lihat korelasinya. Dalian Natolu itu dengan tubuh hula-hula boru mengajarkan harmoni, saling menghormati, tanggung jawab sosial. Hal ini dapat dikontekstualisasikan dalam ajaran Alkitab tentang kasih kepada sesama manusia. Matius 22 ayat 39. Itu kan sudah ada korelasi. Lalu hula-hula dapat dihubungkan dengan figur Allah. Tadi sudah ada pertanyaan itu dari sahabat tadi. Peria. Figur Allah. Lalu dengan tubuh itu sebagai mencerminkan persaudaraan Kristen. Persaudaraan kita.
Lalu boru itu sebagai apa? Ini pelayanan kasih. Itu cara mengintegrasikan Dalian Tolu. Jadi Allah sebagai pemberi berkat, dengan tubuh kita ini sebagai pelayan kasih atau persaudaraan, lalu bagian yang ketiga adalah boru sebagai pelayan kasih. Nah itu jadi memang di tradisi Batak belum bisa kita menempatkan wajah Kristus dalam Dalian Tolu itu. Apakah dia sebagai hula-hula memberi berkat? Bisa saja. Apakah dia sebagai kasih persaudaraan dengan tubuh, makmur dengan tubuh? Bisa. Dia juga hati-hati. Berhubungan dengan orang Yahudi, dia hati-hati. Dan ketika dia bicara melayani, dia boru. Maka orang Batak tidak berhasil posisi mana dia. Tapi kita ambil saja, itu figur Allah itu sebagai sumber berkat, dan kita sebagai saudara di dalam Kristus sebagai dengan tubuh, dan sebagai pelayan menjadi buruh. Nah ini contoh, ini bisa dikembangkan. Nanti kalau bisa nanti kalian menghasilkan teori seperti itu, orang akan menerima teori ini dan dikembangkan kemana-mana. Kalian kirim nanti ke jurnal, ini menjadi kebenaran. Menjadi sebuah pemikiran, opini. Kalau sudah banyak orang mengutip nanti menjadi sebuah kebenaran kan? Dari siapa itu? Mahasiswa pasca sarjana STT Abdul Medan. Ya itu. Siapa dosennya? Nah itu contoh. Ini kan masih ini ada kalian baca lah, sudah saya buat beberapa contoh itu. Lalu di bagian berikutnya ialah soal ulos. Nah bagaimana cara mengintegrasikan ulos menjadi sebuah teologi kontekstual? Ini juga saya urai di sini, ada beberapa catatan saya. Nanti bisa dibaca. Ya, kalau tertarik dengan ini silakan. Dan misalnya pemakaian ulos sebagai simbol kasih Tuhan. Dalam budaya Batak kan itu ulos melambangkan kasih, perlindungan, doa yang diberikan kepada penerima. Berarti itu juga nilai yang dihubungkan dengan kasih Allah yang melindungi umatnya, Mazmur 91:4. Lalu kasih Kristus yang menyelimuti kehidupan orang percaya, Kolose 3:14. Kita kasih ulos itu melambangkan kasih Kristus yang menyelimuti kehidupan orang percaya. Atau integrasi ulos dalam ritual gereja. Ini sudah digunakan Katolik ini. Jadi sebelum hula-hula memberikan ulos, pastor itu sudah memberikan ulos di gereja setelah diberkati. Mengapa kita kasih dulu pendeta mengasih ulos kepada yang menikah itu? Setelah mereka diberkati, jangan hanya cincin yang dikasih. Berilah ulos. Ikat mereka. Karena mereka sudah satu. Sehingga ulos itu menjadi simbol ritus pemersatu, penghangat, menyelimuti kehidupan keluarga mereka. Menjadi keluarga yang kudus. Dari awal hingga akhirnya. Jangan dipisah oleh karena zina dan kematian. Ikatlah apanya itu, rambunya itu di gereja. Menyatu. Sah. Ini yang memberikan itu sekarang siapa? Hula-hula. Itu. Nah itu jadi ini kan kita beri pemaknaan. Gereja memberi pemaknaan dalam memberi ulos dalam pernikahan itu. Jadi kita integrasikan nilai ulos itu menjadi teologi kontekstual. Nah masih banyak di sini nanti penggunaan ulos sebagai simbol liturgis, pemaknaan ulos dalam lambang kehidupan baru, itu nanti ada banyak sekali. Silakan baca. Kalau setuju ambil, tidak setuju nggak apa-apa. Saya hanya memberikan pemikiran-pemikiran. Nanti kalau mau dipakai silakan. Lalu ke bawah itu soal kesimpulan. Kesimpulan itu kadang-kadang kita menganggap itu sebagai summary. Padahal kesimpulan bukanlah summary. Kesimpulan itu ialah hasil dari pembahasan. Buatlah kesimpulan bahwa kesimpulannya misalnya dari pembahasan ini perlu Dalihan Tolu, ulos, dan gotong royong dijadikan sebagai bahan berteologi kontekstual. Itu kesimpulan. Lalu nanti kalau ada peneliti lain, karena dia sudah melihat bahwa ada orang menulis tentang Dalihan Tolu, ulos, dan gotong royong sebagai bentuk kontekstualisasi di Indonesia, maka dia tidak akan tulis lagi itu. Dia akan tulis yang lain. Mungkin bukan lagi gotong royong, ulos, dan Dalihan Tolu. Itulah fungsi dari penelitian sebelumnya.
Jadi akan dilanjutkan oleh orang lain. Maka bukanlah kesimpulan itu, maka penelitian selanjutnya perlu meneliti ini sebagai bagian dari teologi kontekstual. Itulah kesimpulan. Jadi bukan lagi nanti di situ budaya adalah, integrasi adalah, bukan itu. Sering seperti itu skripsi kita atau tesis kita. Jadi dia menjadi summary dari bab 1. Jangan, kesimpulan tidak seperti itu. Kesimpulan ialah apa pemikiran kita terhadap topik ini. Simpulkanlah. Buatlah opening conclusion. Jadi kesimpulan yang terbuka yang bisa dilanjutkan oleh siapapun. Dari situlah nanti muncul saran. Saran 1. Penelitian ini bersifat terbuka. Perlu dilanjutkan oleh peneliti berikutnya. Meneliti A, B, C, D. Saran kedua, gereja sudah harus mulai membuka bagaimana cara berteologi dengan mengintegrasikan budaya dari Natolu, Ulos, dan gotong royong sebagai peluang berteologi kontekstual. Itu saran-saran dari hasil kesimpulan itu. Jadi begitu caranya nanti menyusun yang lain, kelompok 2 ya. Lalu diskusi kita nanti mengapa 1 minggu dikasih supaya ada kesempatan kita juga membaca buku, menolong teman-teman menyempurnakan. Jadi pemikiran-pemikiran tadi yang sudah ditampung oleh kelompok, lalu pemikiran-pemikiran dari saya itu diperbaiki 1 minggu. Jadi minggu depan akan dikirimlah ke kami dengan format tadi hanya menambah kelompok 1 underscore integrasi dan sebagainya underscore perbaikan. Maka saya nilailah final. Sekarang sudah saya nilai. Diskusi tadi sudah saya nilai. Jika mendengar masukan dikembangkan lagi, aturan 90 bisa 95. Tapi kalau misalnya minggu depan hanya mengembalikan sesuatu yang tidak mendengar masukan-masukan dari teman-teman, dari dosen, dari 90 kian bisa jadi 85. Nah, tergantung perbaikannya. Tergantung perbaikannya. Jika dia memang memenuhi seperti yang saya katakan tadi, sistematis, lalu isinya mantap, keren, dengan masukan-masukan teman-teman, naiklah dia. Jadi bagaimana itu menjadi sebuah artikel dalam jurnal nanti, alangkah selanjutnya lah itu. Setelah pesan-pesan berikut ini kan. Oke, sampai di sinilah saya pikir ini masukan dari saya. Ya. Kami minggu depan kelompok 2, Pak. Ya. Jadi ini sebetulnya sudah mau langsung kirim. Maafkanlah kami, Pak, juga kalau minggu depan masih kalau ada perbaikan-perbaikan, Pak. Karena sudah mau mengirim. Masih ada waktu sampai jam 6. Iya, karena nilai pertama itu menentukan kan. Oke ya, silakanlah berpacu. Saya yakin nanti dengan demikian bisa kita semakin belajar, menolong kita menulis proposal tesis yang sudah di depan mata. Bentar lagi proposal tesis. Oke, dengan demikian berakhirlah. Terima kasih. Silakanlah ditutup dengan doa dari Zoom tadi ya, dari sekarang berarti dari sedikit dari kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita akan mengakhiri perkuliahan kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak kami yang berada di sorga, terima kasih buat berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menyelesaikan perkuliahan kami bersama-sama dengan Bapak dosen yang telah memberikan bimbingan yang baik, luar biasa, yang seharusnya kami serap, yang bisa kami manfaatkan dalam dunia pendidikan kami. Terima kasih buat materi yang telah disampaikan teman-teman penyaji yang telah berbagi dengan pengetahuan mereka. Berkati itu semua Tuhan sebagai alat bagi kami untuk beradaptasi dengan kebudayaan dimanapun kami berada. Apapun kegiatan aktivitas kami. Setelah dari perkuliahan ini, kami tetap serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang menjagai kami. Demikian juga dengan Bapak dosen kami, Tuhan yang memberkati, yang memberikan kesehatan, umur panjang, terlebih yang tetap setia memberikan pendidikan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, selamat siang ya, saya tutup. Foto dulu Kak Milda, selamat foto.